Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian tidak lupa semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Qawaidul Arba'. Dan sebelum kita melanjutkan kaidah yang berikutnya, maka sedikit kita mengulang beberapa kaidah yang telah kita jelaskan. Kaidah yang pertama adalah hendaknya kita mengetahui bahwasanya orang-orang kufar, orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang-orang yang meyakini dan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Khaliq, pencipta. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Mudabbir, yang mengatur segala sesuatu. Namun pengetahuan mereka, pengakuan mereka bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, itu tidak menjadikan mereka sebagai seorang muslim. Karena Islam itu adalah ketika seseorang menyerahkan dirinya kepada Allah, tunduk dengan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dan mentauhidkan Allah serta berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Inilah Islam. Maka ketika seseorang masih beribadah kepada selain Allah, maka dia tidak disebut sebagai seorang muslim. Jadi orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi SAW itu mereka tahu Allah ada, mereka tahu Allah yang menciptakan mereka, mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Tapi mereka ketika beribadah, mereka beribadah kepada Allah terkadang dan juga beribadah kepada selain Allah, sehingga mereka tidak disebut sebagai seorang muslim dan mereka diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua, ketika disampaikan kepada mereka tentang kenapa kalian beribadah kepada selain Allah, maka mereka menjawab, mada'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa litolabil qurbah wa syafa'ah, kata mereka. Jadi orang-orang kafir itu ketika ditanya, kenapa kamu menyembah selain Allah? Katanya, kami tidak menyembah selain Allah, tapi kami datang kepada mereka, menghadapkan diri kepada mereka itu agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah, agar mereka menjadi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal tersebut di dalam firman-Nya, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, mereka itu mengatakan kami tidak menyembah selain Allah, tapi kami
ini mendekat kepada mereka agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir ayat, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang berdusta dan juga orang-orang yang kufur. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang seperti ini adalah orang-orang yang kafir, tidak disebut sebagai orang yang beriman. Maka kaidah yang pertama, orang kafir yang diperangi oleh Nabi itu bukan orang yang kenal Allah, tapi mengenal Allah saja itu tidak cukup bila tidak dibarengi dengan ketaatan dan tunduk serta mentauhidkan Allah. Kemudian kaidah yang kedua, apapun alasan mereka, apapun nama-nama yang dijadikan sebagai alasan atau ucapan-ucapan yang dijadikan sebagai alasan, itu tidak merubah hakikat bahwa yang mereka lakukan itu adalah beribadah kepada selain Allah. Nah, selanjutnya kaidah yang ketiga, al-qaidatus sadisah, kaidah yang ketiga yang harus kita fahami adalah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Allah Subhanahu wa taala utus kepada umat yang mereka itu memiliki tuhan-tuhan yang berbeda-beda. Jadi mereka itu memiliki banyak sesembahan-sesembahan. Minhum man ya'budul malaikah. Ada di antara mereka yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya wassalihin. Ada di antara mereka yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum may ya'budul asyjar wal ahjar. Ada di antara manusia pada zaman Nabi SAW itu yang menyembah pohon-pohon dan batu-batu. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Ada juga yang menyembah matahari dan rembulan. Maka semuanya qatalahumur rasul, diperangi oleh Nabi SAW. Walam yufarriq bainahum, dan Nabi SAW tidak membeda-bedakan sikap kepada mereka. Jadi ketika orang itu beribadah kepada selain Allah, siapapun yang disembah sama hukumnya. Mereka itu kafir, mereka itu bukan seorang muslim. Mereka itu musyrik, dan kesyirikan itu tempatnya adalah di neraka. Jadi Nabi SAW itu diutus untuk suatu kaum yang memiliki sesembahan berbeda-beda. Meskipun sesembahan mereka berbeda-beda, maka sikap Nabi SAW itu sama, yaitu memerangi mereka karena mereka beribadah kepada selain Allah. Sama seperti di negara kita, banyak sekali sesembahan-sesembahan selain Allah. Ada yang menyembah binatang, ada yang menyembah pohon-pohon, ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah sungai, ada yang menyembah lautan. Banyak yang disembah oleh manusia selain Allah. Maka semuanya sama di dalam pandangan Islam. Mereka itu musyrik, mereka itu bukan seorang muslim. Ketika dia melakukan kesyirikan, berarti dia tidak termasuk dari golongan kaum muslimin. Tapi kan mereka kenal Allah ada. Kaidah pertama, meskipun kenal Allah ada, meskipun tahu Allah yang menciptakan, meskipun tahu Allah yang memberi rizki, meskipun mereka menisbatkan dirinya hambanya Allah, tapi ketika mereka beribadah kepada selain Allah, maka mereka tidak termasuk dari golongan orang-orang muslim. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil dari Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah oleh orang-orang kafir pada zaman Nabi SAW, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunu dinu kulluhu lillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi SAW untuk memerangi semuanya, tidak dibeda-bedakan. Mau yang menyembah matahari, menyembah rembulan, menyembah bintang, menyembah batu, kayu, pohon, menyembah malaikat, menyembah nabi, semuanya, maka semuanya diperintahkan untuk diperangi. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Memerangi orang-orang kafir itu bukan karena keinginan Nabi SAW ingin memiliki kekuasaan, bukan, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita sebagai
orang-orang muslim. Ketika memerangi orang-orang kafir, maka bukan untuk mencari harta, bukan untuk mencari kedudukan, bukan untuk mencari kekuasaan, bukan memperlebar dan memperluas wilayah, bukan. Tapi untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka orang-orang kafir sampai tidak terjadi fitnah di atas muka bumi ini. Apa maksudnya? Tidak ada lagi kesyirikan di atas muka bumi ini. Wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah. Dan jadilah agama itu semuanya hanya ditujukan kepada Allah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW juga menyebutkan di dalam sabda beliau, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Maka ketika kaum muslimin memerangi orang-orang kafir, memerangi orang-orang musyrik, tujuannya bukan untuk mengambil hartanya, tujuannya bukan untuk mengambil tanahnya, tujuannya bukan untuk merampoknya. Tapi apa tujuannya? Agar mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Diajak untuk beribadah hanya kepada Allah, kembali kepada fitrahnya, yaitu menjadi hambanya Allah. Nah, kemudian dalil yang berikutnya yang menunjukkan di sana ada orang yang menyembah matahari dan juga menyembah rembulan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu adanya apa? Lail wan nahar. Ada malam dan ada siang. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda yang tidak ada satupun dari makhluk yang mampu menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang mengatakan fulan itu adalah Tuhan, fulan adalah Tuhan, lihat apakah dia mampu menandingi kekuasaan Allah. Allah menjadikan apa? Ada malam, ada siang yang datang silih berganti. Bisakah Tuhan-Tuhan selain Allah itu menghentikan malam ketika Allah telah datangkan? Atau menghentikan siang ketika pagi datang menjelang? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa menghentikan itu semua. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan min ayatihi lail wan nahar, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah lail wan nahar, adanya malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, Allah menciptakan ada matahari dan ada rembulan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Maka matahari dan rembulan itu ciptaan Allah. Maka jangan kalian sujud kepada matahari dan rembulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Maka kalau kamu mau bersujud, mau beribadah, beribadahlah kepada yang menciptakannya. Yang menciptakan matahari dan menciptakan rembulan. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika memang kamu ingin beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk bersikap dengan sikap yang benar. Matahari dia tidak layak untuk diibadahi. Kenapa? Dia makhluk, dia diciptakan. Maka secara akal kita bisa menerima pencipta sama yang diciptakan tentu lebih hebat pencipta. Allah mampu menciptakan matahari, Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan rembulan, mampu menciptakan segalanya. Maka Allah Subhanahu wa taala jauh lebih berkuasa bila dibandingkan matahari, rembulan, bintang dan yang lainnya. Ada orang yang menyembah batu, ada orang yang menyembah lautan, ada orang yang menyembah gunung-gunung. Kenapa harus menyembah itu semua? Kalau memang hendak bersujud, hendak beribadah, menundukkan diri, maka tundukkan kepada yang menciptakan semuanya. Maka itulah yang benar. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengajarkan kepada kita untuk berfikir. Matahari, rembulan ciptaan Allah. Kalau kamu mau bersujud, bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Kemudian berikutnya, ada di antara orang-orang yang menyembah malaikat.
Wa dalilu, dan dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala ya'murukum an tattahidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Allah tidak memerintah kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kepada manusia untuk apa? Menjadikan malaikat, nabi sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Tidak, Allah tidak memerintahkan kita untuk menyembah malaikat dan juga menyembah nabi. Kemudian juga dalil yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada kita untuk menyembah kepada selain Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berkata tentang kisah Nabi Isa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Isa ibnu Maryam, ya Isa, wahai Isa, a anta qulta linnas, apakah kamu yang memerintahkan kepada manusia ittakhaduni wa ummi ilahaini min dunillah? Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Isa, apakah kamu wahai Isa memerintahkan manusia untuk menyembah dirimu dan menyembah ibumu, menjadikan dirimu dan menjadikan ibumu sebagai Tuhan selain Allah? Karena kita ketahui ada sebagian orang yang apa? Mengatakan sebagai pengikutnya Nabi Isa, dan mereka menyembah Isa dan juga menyembah ibunya. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa, anta qulta linnas, apakah kamu wahai Isa berkata kepada manusia, kunu ibadan li, jadikan apa? Hamba-hamba, jadilah hamba-hambaku, sembahlah aku. Tidak. Anta qulta linnas, apakah kamu berkata kepada manusia wahai Isa, ittakhaduni wa ummi ilahaini min dunillah, jadikanlah diriku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah. Qala, maka Nabi Isa pun menjawab, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, tidak mungkin, tidak layak bagiku untuk mengatakan sesuatu yang aku tidak memiliki hak di sana. Jadi Nabi Isa itu mengingkari. Apa yang diingkari? Mengingkari bahwasanya beliau memerintahkan manusia untuk menyembah dirinya dan ibunya. Diingkari. Nabi Isa mengingkari. Kemudian beliau berkata, in kuntu qultuhu faqad alimta, ya Allah, jika memang aku mengucapkannya, tentu engkau mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku dan aku tidak memiliki ilmu tentang dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, dan sesungguhnya engkau itu maha mengetahui perkara-perkara gaib. Ini dalil tentang adanya orang-orang yang menyembah malaikat dan menyembah nabi, dan semuanya terbantahkan dengan Al-Quran. Kemudian wadalilu salihin, dan ada di sana orang-orang yang menyembah orang-orang saleh. Nah, seperti kisah Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh, mereka menyembah orang-orang saleh. Ketika didakwahi oleh Nabi Nuh, mereka mengatakan la tadaruna alihatakum wa la tadaruna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Ini adalah nama-nama orang-orang saleh dari umatnya Nabi Nuh. Mereka menyembahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang orang-orang yang menyembah orang saleh di dalam firman-Nya, ulaikal ladzina yad'un. Mereka itu adalah orang-orang yang menyembah yabtaguna ila rabbihim wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Jadi mereka menjadikan orang saleh itu sebagaimana kaidah kedua. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala mereka menyembah orang-orang saleh dan mereka mengatakan kami hanya minta agar apa? Mereka mendekatkan kami kepada Allah, agar mereka apa? Memberikan syafaat di hadapan Allah, berharap rahmatnya, kemudian takut terhadap azabnya. Ini gambaran orang-orang yang meminta kepada orang-orang saleh, menyembah orang-orang saleh. Kemudian dalil yang berikutnya tentang ada orang-orang yang menyembah batu, menyembah pohon.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wal Manata salisatal ukhra." Ini adalah berhala-berhala yang disembah. Berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis dari Abu Waqid Al-Laitsi. Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, "Kharajana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu ila Hunain wa nahnu hudasa'u ahdin bi kufrin. Jadi ceritanya Nabi SAW pergi bersama para sahabat ke Hunain. Ini dalam rangka perang, ini sebelum perang Hunain. Dan kita tahu banyak di antara para sahabat itu yang baru masuk Islam. Nah, di sini beliau Abu Waqid Al-Laitsi mengatakan, nahnu khudasa'u ahdin bi kufrin. Kami ini baru saja meninggalkan kekufuran, artinya baru masuk Islam. Nah, orang-orang musyrik, namanya juga orang musyrik. Nah, orang-orang kafir, mereka melakukan kesyirikan, maka mereka memiliki tuhan-tuhan selain Allah. Kata Abu Waqid Al-Laitsi, walil musyrikina sidratun. Orang-orang musyrik itu dulu punya satu pohon. Sidrah ini satu pohon. Yaqufuna indaha wa yunawwituna biha aslihatahum. Yang mereka keramatkan. Mereka itu biasanya apa? Bersemedi di sana. Iktikaf di sana, berdiam diri di sana mencari keberkahan, seperti itu. Jadi ada pohon yang mereka anggap memiliki keberkahan. Sehingga mereka sering datang ke sana untuk mencari keberkahan. Dan juga yunawwitu nabiha aslihatahum. Mereka itu menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon tadi. Jadi kalau mereka mau berperang, biasanya mereka mencari keberkahan dengan meletakkan senjata-senjata mereka di sana dengan harapan kalau perang mereka menang. Dan ternyata hal yang seperti ini ada di zaman kita. Ada tempat-tempat keramat, tempat-tempat yang dianggap memiliki keberkahan. Kalau punya hajah, datang ke sana biar dimudahkan urusannya, misalkan. Kemudian meletakkan sesuatu agar apa? Sesuatu tersebut memiliki keberkahan sehingga kalau dipakai, misalkan kalau untuk berdagang, dagangannya jadi laris. Misalkan kalau dia pergi safar, maka dia akan terjaga dari segala mara bahaya. Atau kalau misalkan dia hendak berperang dengan musuhnya, biar menang perangnya, datang ke tempat-tempat yang seperti itu. Maka itu adalah kebiasaan dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah. Nah, jadi Abu Waqid Al-Laitsi bercerita lil musyrikin sidra. Orang-orang musyrik itu memiliki pohon, ya'kufun indaha wa yunawwituna biha aslihatahum. Mereka itu sering berdiam diri di sana, beribadah di sana, kemudian meletakkan dan menggantungkan senjata-senjatanya. Kemudian pohon tersebut disebut dengan Dzatu Anwat. Yuqalu laha Dzatu Anwat. Nama pohonnya Dzatu Anwat. Kemudian famarna bisidratin. Lalu kami dan para sahabat itu ketika pergi menuju Hunain melewati suatu pohon. Lalu ada sebagian para sahabat yang baru masuk Islam tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzatu anwat kama lahum dzatu anwat." Wahai Rasulullah, jadikan kepada kami dzatu anwat sebagaimana orang-orang kafir itu memiliki dzatu anwat. Lalu Nabi SAW pun ketika mendengar hal itu, beliau bertakbir, Allahu Akbar, innaha sunan. Allah Maha Besar. Sesungguhnya yang kalian katakan atau yang kalian lakukan itu seperti apa yang dikatakan oleh kaumnya Musa kepada Musa. Ij'al lana alihah kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikan kami itu memiliki Tuhan-Tuhan yang banyak sebagaimana orang-orang kafir itu memiliki Tuhan-Tuhan yang banyak. Ini dalil tentang orang-orang
yang menyembah pohon, menyembah batu dan yang lainnya. Kemudian dari hadis ini juga ada faedah yang dapat kita ambil. Apa faedahnya? Bahwasanya tempat berbarokah itu bukan manusia yang menentukan. Tempat yang memiliki keberkahan itu bukan manusia yang menentukan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ketika Allah tetapkan itu memiliki keberkahan, maka tempat tersebut memiliki keberkahan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan tempat tersebut memiliki keberkahan atau sesuatu tersebut memiliki keberkahan, maka tidak ada keberkahan di sana. Nah, kita tahu banyak sekali apa? Di negara kita orang yang mengatakan sumur berkah, pohon berkah, semuanya tempat-tempat katanya berbarokah. Maka yang menetapkan ini memiliki keberkahan ataukah tidak adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Ketika ada orang yang mengatakan datanglah ke masjid itu tuh berbarokah. Kenapa? Setiap kamu minta di sana pasti dikabulkan. Ayo datang. Nah, keberkahan suatu tempat, keberkahan sesuatu itu yang menentukan dan menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan, maka tidak bisa kita tetapkan dia berbarokah. Tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan memiliki keberkahan, di antaranya adalah kota Makkah, kota Madinah, tempat yang berbarokah. Kalau Masjid Nabawi, kemudian ada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ini adalah tempat-tempat yang berbarokah. Maka untuk menetapkan sesuatu memiliki keberkahan, maka itu butuh dalil. Kalau tidak ada dalil, maka kita tidak bisa menetapkan itu memiliki keberkahan. Karena yang namanya keberkahan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berhak menetapkan ini sumber keberkahan, sumber pemberian Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Enggak bisa manusia menetapkan ini berkah, enggak bisa. Makanya mereka minta sama Nabi SAW, berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu memiliki tempat yang berkah seperti yang dimiliki oleh orang-orang musyrik, yaitu memiliki pohon. Maka hal tersebut diingkari dan itu merupakan kesyirikan. Kemudian yang berikutnya, faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini juga, hadis Abu Waqid Al-Laitsi, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, adalah larangan untuk menyerupai orang-orang musyrik. Kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka. Jadi ketika mereka memiliki suatu tata cara ibadah, maka nggak boleh kita ikut-ikutan dengan tata cara ibadah mereka. Ketika mereka memiliki suatu ritual untuk mendapatkan keberkahan, kita nggak boleh ikut-ikutan mengikuti ritual mereka untuk mendapatkan keberkahan. Ini faedah dari hadis ini. Kita tidak diperbolehkan ikut-ikutan dengan apa yang mereka lakukan. Termasuk juga merayakan hari perayaan mereka. Termasuk juga bahagia dengan hari-hari bahagia mereka. Maka kita diperintahkan untuk menyelisihi orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, semua kita diperintahkan untuk menyelisihinya. Dan Nabi SAW mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir, kekhususan mereka baik dalam ibadah maupun yang lainnya yang merupakan ciri khasnya mereka, fa huwa minhum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Bahkan ibadahnya benar, tapi di tempat biasa mereka melakukan ibadah saja dilarang, apalagi ibadahnya tidak benar dan berada di tempat yang biasa mereka lakukan peribadahan. Ambil contoh, ada salah seorang sahabat yang dia bernadar untuk menyembelih sesuatu, menyembelih binatang. Kemudian datang kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, aku bernadar atau aku pernah bernadar untuk menyembelih di tempat fulan,
atau di suatu tempat yang namanya fulan, disebutkan tempatnya. Bolehkah aku menunaikan nadarnya? Kemudian Nabi mengatakan, apakah di tempat tersebut ada wasanan yu'bad? Apakah ada berhala yang disembah di tempat tadi? Disembah oleh orang-orang musyrik? Tidak ada, wahai Rasulullah. Apakah momen ketika kamu menyembelih itu bertepatan dengan aidun min a'yadihim, hari rayanya mereka? Tidak ada, wahai Rasulullah. Maka silahkan kamu lakukan kurban, ibadah kepada Allah. Ketika dilakukan di tempat yang biasa dilakukan peribadahan oleh orang-orang kafir saja tidak diperbolehkan, maka bagaimana kalau dipersembahkan kepada selain Allah dan berada di tempat mereka? Maka ini jauh tidak diperbolehkan. Ini Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ringkasnya, orang-orang musyrik zaman Nabi SAW itu mereka memiliki Tuhan-Tuhan yang banyak. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah rembulan, sebagaimana tadi disebutkan, wa min ayatihi lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan rembulan, maka jangan bersujud kepada matahari dan rembulan. Kemudian malaikat. Jadi ada di sana ada orang-orang yang menyembah malaikat, ada juga yang menyembah nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menceritakan ada yang menjadikan nabi itu derajatnya diangkat sampai pada level anak-anaknya Allah katanya, sehingga mereka menyembahnya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah. Qalat Yahud Uzair bin Allah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu adalah anaknya Allah. Wa qalatin Nasara, dan orang-orang Nasara berkata Al-Masih bin Allah. Al-Masih Isa itu adalah anaknya Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Ketahuilah itu adalah ucapan mulut-mulut mereka. Dan itu tidak ada kebenarannya. Qatalahumullahu anna yufakun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerangi mereka semua. Tidak ada ceritanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Jelas sekali dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang spesial dengan Allah. Kemudian di antara sesembahan orang-orang kafir di zaman Nabi SAW, mereka menyembah orang-orang soleh. Kemudian juga di antara orang-orang soleh yang disembah selain Allah pada zaman Nabi SAW itu adalah Lata dan Uzza. Itu ceritanya, Lata itu adalah seorang laki-laki yang sangat dermawan, yang dia itu biasanya yalutus sawik, melembutkan adonan atau membuat makanan yang diberikan untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Ini Lata aslinya. Lata ini seseorang laki-laki yang baik, kemudian dia itu biasa membuat makanan dan diberikan kepada orang-orang yang pergi melaksanakan ibadah haji. Kemudian orang tadi meninggal dan orang-orang itu merasa kehilangan, akhirnya berusaha untuk membangun sesuatu untuk mengenangnya. Awalnya sama seperti kisah orang-orang soleh pada Nabi Nuh, dibuat tanda untuk mengenang kebaikannya. Akhirnya mereka sedikit demi sedikit lupa bahwasanya dia adalah manusia, sehingga disembah, tempat untuk mencari keberkahan, tempat untuk meminta semua hajah-hajah mereka. Ini menyembah orang saleh. Kemudian menyembah batu dan menyembah pohon. Ini sebagaimana tadi kita sebutkan tentang permintaan untuk diberikan zatu anwar. Ada juga di antara mereka yang menyembah jin, meminta pertolongan kepada jin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada orang-orang yang meminta pertolongan kepada jin. Ada orang-orang yang meminta perlindungan kepada jin.
Tapi ketahuilah ketika seorang minta pertolongan, minta perlindungan kepada jin, ketika minta perlindungan kepada jin, dia apa? Tidak mendapatkan perlindungan, tidak mendapatkan ketenangan. Justru yang ditambah atau yang bertambah itu adalah rohaqo, dosa, kesalahan, rasa takut. Semakin gak tenang dia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Seorang muslim tidak boleh bermuamalah dengan jin, nggak boleh minta tolong sama jin, melihara jin apalagi tidak diperbolehkan. Karena ini termasuk kekufuran, termasuk kesyirikan. Nah, kemudian juga ada orang-orang yang menyembah bintang, sebagaimana yang kita jelaskan dari kisah Nabi Ibrahim. Dan itu juga ada pada zaman Nabi SAW, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Najm, wa annahu huwa rabbus syi'ra, bahwasanya dialah Tuhan yang memiliki bintang as-syi'ra. Jadi ada di antara manusia pada zaman Nabi SAW dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mereka menyembah bintang. Nah, inilah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi SAW. Tuhannya beda-beda, namun sikap Nabi SAW kepada mereka sama. Semuanya diperangi. Jadi tidak dibeda-bedakan. Oh, ini orang beribadahnya kepada Nabi, gak apa-apalah. Ibadahnya kepada malaikat, wah gak apa-apa ini. Ini masih sejalan dengan keimanan kita. Beribadah kepada Nabi, beribadah kepada malaikat. Wah, ini nih beribadah kepada binatang nih. Ini beribadah kepada batu, kepada kayu. Wah, ini yang diperangi. Nah, semua yang beribadah kepada selain Allah diperangi oleh Nabi SAW. Tidak dibeda-bedakan. Mau mereka itu orang Yahudi, mau mereka itu orang Nasrani, mau mereka itu orang Majusi, mau mereka mengatakan milah di atas milahnya Nabi Ibrahim. Ketika beribadah kepada selain Allah, semuanya diperangi oleh Nabi SAW. Dan sekali lagi, Nabi SAW memerangi orang-orang kafir itu bukan untuk mencari kekuasaan. Karena ada orang yang memberikan tuduhan kepada Nabi Muhammad SAW, memberikan celaan kepada beliau. Ini nabinya kaum muslimin, haus kekuasaan. Buktinya sering menyerang orang lain, sering menyerang daerah-daerah lain untuk memperluas kekuasaan. Bukan. Nabi SAW memerangi orang-orang kafir itu bukan untuk mencari kekuasaan, bukan untuk memperluas wilayah, bukan untuk mencari kekayaan harta, bukan. Tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kesyirikan di atas muka bumi ini. Sebagaimana tadi kita sebutkan, diperintahkan untuk memerangi manusia hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada lagi kesyirikan, wa yakunu dinu lillah, dan jadilah agama itu semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang ketiga. Wallahu taala a'lam. Sudah masuk ke Isya, kita istirahat sebentar, adzan, kemudian dilanjut dengan sholat Isya. Setelah itu nanti insyaallah kita akan lanjutkan kaidah yang berikutnya. Nah, saudara sekalian yang mulia dengan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita. Kaidah yang berikutnya, kaidah yang keempat dari kitab Qawaidul Arba adalah anal musyriki zamanana aghladu syirkan minal awwalin. Ini kaidah yang keempat harus kita pahami, bahwasanya keadaan orang-orang musyrik pada zaman kita sekarang ini jauh lebih parah kesyirikannya bila dibandingkan dengan orang-orang musyrik pada zaman Nabi SAW. Jadi orang-orang musyrik sekarang, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah sekarang, itu jauh lebih berat, jauh lebih besar kesyirikannya, jauh lebih parah bila dibandingkan dengan orang-orang musyrik zaman Nabi SAW. Kenapa?
li'anal awwalin, karena orang-orang dahulu, orang-orang zaman Nabi SAW, yusyrikuna firraha, mereka itu mensekutukan Allah ketika dalam keadaan lapang. Wa yuhlisuna fisyiddah, ketika mereka mendapatkan kesulitan, musibah yang berat, maka mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlis, mereka beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah ketika mereka ditimpa bala dan musibah. Akan tapi musyriku zamanana, orang musyrik zaman kita, syirkuhum daimun, kesyirikan mereka itu terus-menerus ada, firraha wa syiddah, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, mereka itu mintanya kepada selain Allah. Bahagia, bersyukurnya kepada selain Allah. Ketika mereka ditimpa kesulitan, datang minta pertolongannya kepada selain Allah. Ini orang-orang musyrik zaman sekarang. Dan dalilnya keadaan ini firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang musyrik zaman dahulu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa idza raqibu fil fulki ta'allaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ini orang-orang musyrik pada zaman dahulu, pada zaman Nabi. Ketika mereka berada di atas kapal, perahu, di atas lautan, kemudian apa? Terombang-ambing dengan badai. Nah, tidak ada yang mampu menolong mereka. Maka ketika dalam keadaan seperti itu, kata Allah, fa idza raqibu fil fulki ta'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka benar-benar meninggalkan semua Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka tuju hanya kepada Allah saja. Da'allah, mereka pokoknya bergantung, minta dengan tulus, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian falamma najjahum, ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, kemudian mereka itu dijadikan sampai daratan, najjahum ilal bar, berhasil selamatlah mereka sampai di daratan, idahum yusyrikun. Maka setelah itu mereka kembali melakukan kesyirikan. Ini bedanya orang-orang musyrik zaman dahulu dan orang musyrik zaman sekarang. Jadi lebih parah orang-orang musyrik zaman sekarang. Mau dalam keadaan susah, mau dalam keadaan senang, mereka apa? Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ketika kita sudah mengetahui kaidah-kaidah ini, kita berusaha untuk terus istiqomah di atas petunjuk yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jangan sampai kita tergoda atau termakan syubhat-syubhat atau kerancuan-kerancuan di dalam berfikir, atau penggeseran-penggeseran dengan nama-nama yang tampaknya indah padahal hakikatnya dia adalah melakukan kesyirikan. Jangan sampai kita terkena syubhat-syubhat tersebut. 4 kaidah yang telah kita pelajari, bahwasanya mengenal Allah belum tentu menjadikan seseorang itu sebagai seorang muslim. Kalau dia melakukan kesyirikan, maka dia tidak dianggap sebagai seorang muslim. Siapapun yang disembah, mau malaikat, mau orang soleh, mau nabi, maka semuanya adalah kesyirikan. Mau kuburannya para wali datang ke sana, maka ini juga kesyirikan. Mau alasannya biar didekatkan kepada Allah, biar mereka menjadi syafaat, tetap itu semua adalah kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesyirikan itu tidak akan diampuni dosa-dosanya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang-orang yang melakukan kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan. Liman yasha, siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki.
Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya kepada kita, setiap saat, setiap waktu, itu mengampuni dosa-dosa kita. Salat yang kita lakukan itu sebagai penggugur dosa, puasa yang kita lakukan sebagai penggugur dosa, amalan-amalan soleh yang kita lakukan itu sebagai penghapus dosa-dosa. Maka senantiasa kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujukan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang melakukan kesyirikan, rugilah dia. Amal-amal kebaikan dia terhapus, dosa-dosa dia pun juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari Senin dan Kamis, misalkan sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, tu'radul a'malu fi kulli yaumi khamis wal isnain. Amalan-amalan seorang hamba itu distorkan atau diangkat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari Senin dan Kamis. Fayaghfirullahu likulli abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni setiap hamba yang tidak melakukan kesyirikan, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Dan juga di sini Nabi SAW memberikan tambahan, illa rajul kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali orang yang dia memiliki permusuhan dengan saudaranya. Apa kata Nabi SAW? Unduru hadaini hatta yastaliha, atau urku hadaini hatta yastaliha, urku hadaini hatta yastaliha. Tangguhkan ampunan untuk dua orang ini sampai mereka berbaikan. Tangguhkan ampunan untuk dua orang ini sampai berbaikan. Maka Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita tentang pentingnya menjaga persaudaraan sesama kaum muslimin. Jangan bermusuhan, jangan berselisih dengan saudara sesama kaum muslimin. Karena itu akan menghalangi diampuninya dosa-dosa seseorang. Wallahu ta'ala a'lam. Maka dari sini kita telah menyelesaikan pembahasan dari kitab Qawaidul Arba. Kaidah yang pertama, kaidah yang kedua, ketiga, dan keempat telah kita jelaskan semua. Kaidah yang pertama menjelaskan tentang orang-orang musyrik pada zaman Nabi SAW adalah orang-orang yang mengenal Allah, tapi pengenalan mereka terhadap Allah tidak menjadikan mereka sebagai seorang muslim, karena mereka juga beribadah kepada selain Allah. Kaidah yang kedua, mereka mengatakan kami tidak menyembah selain Allah, tapi kami menjadikan yang kami datangi tadi itu adalah perantara antara kami dengan Allah. Kami ini adalah orang-orang yang kurang baik, kata mereka, bukan orang-orang yang saleh. Maka kalau kami langsung minta sama Allah, khawatirnya tidak diterima, maka butuh perantara orang-orang soleh agar mendekatkan kami kepada Allah. Atau mereka menjadikan selain Allah tadi sebagai pemberi syafaat di hadapan Allah. Maka ini semua juga termasuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan. Kemudian kaidah yang ketiga, orang-orang yang diperangi oleh Nabi SAW semuanya itu adalah orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Apapun yang mereka sembah tidak dibeda-bedakan, mau menyembah batu, menyembah pohon, kemudian menyembah api, menyembah matahari, menyembah rembulan, menyembah malaikat, menyembah para nabi, menyembah orang-orang soleh, semuanya sama. Ketika beribadah kepada selain Allah, mereka melakukan kesyirikan. Dan orang-orang yang melakukan kesyirikan diperintahkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diperangi. Oh tidak, perangilah mereka hatta la takuna fitnah, sampai hilang fitnah atau kesyirikan di atas muka bumi ini. Wa yakunu dinu lillah, dan jadilah agama itu hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhid tegak di sana. Kemudian kaidah yang keempat, kita ditunjukkan bahwasanya keadaan orang musyrik zaman kita ini jauh lebih parah daripada keadaan orang musyrik zaman dahulu. Kenapa? Karena orang zaman dahulu ketika mereka melakukan kesyirikan, kesyirikannya adalah di saat mereka lapang, dan di saat mereka susah sempit mereka kembali kepada Allah. Adapun orang sekarang kesyirikannya terus-menerus ada, mau susah mau senang mereka datang kepada selain Allah. Bukan berarti memperbolehkan model kesyirikan zaman Nabi SAW. Tapi yang kita pahami adalah model kesyirikan di zaman Nabi SAW saja diperangi oleh Nabi SAW, apalagi model kesyirikan di zaman kita. Maka jauh lebih
berat permusuhannya kepada kaum muslimin tentunya. Maka saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengetahui ini kesyirikan, ini adalah merupakan suatu perkara yang penting. Mengetahui ini kesyirikan, ini tauhid, ini beribadah hanya kepada Allah, ini contoh-contoh beribadah kepada selain Allah, ini adalah merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting. Mempelajari kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah sangat-sangat penting. Kenapa? Dengannya seseorang bisa terhindar dari kesyirikan yang terkadang dia tidak sadar bahwasanya dia telah terjatuh pada kesyirikan. Di antara contohnya yang terkadang orang nggak sadar mengucapkannya padahal itu adalah merupakan ucapan kesyirikan. Ketika rumah seseorang misalkan, dia mau didatangi pencuri, mau disatronin sama pencuri. Nah, ketika pencuri itu mau masuk rumah, orang ini punya angsa atau punya bebek misalkan. Nah, bebeknya itu kebangun misalkan waktu malam karena ada orang asing masuk. Jadi bebeknya ribut atau angsanya ribut. Akhirnya pencurinya kabur. Lalu dia mengatakan, untung ada bebek, untung ada angsa. Kalau tidak, wah habis rumah kita diambil sama pencuri. Ini ucapan-ucapan kesyirikan. Kenapa? Karena yang menjaga kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang melindungi kita adalah Allah Subhanahu wa taala dari keburukan pencuri tadi, bukan bebek atau angsa. Menyandarkan manfaat kepada selain Allah. Kadang kita nggak sadar mengucapkan hal seperti itu, dan itu adalah merupakan kesyirikan. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Maka penting kita mengetahui kesyirikan dan mengetahui keburukan, bukan untuk melakukan keburukan, tapi agar kita terhindar dari keburukan tadi. Karena seorang kalau tidak mengetahui mana yang buruk dari mana yang baik, maka terkadang bisa terjatuh pada keburukan dan kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Mungkin sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin bertanya, silahkan. Mudah-mudahan yang disampaikan jelas, insya Allah.